Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Puji Tuhan, haleluya. Shalom teman-teman. Pada pagi hari ini, kita akan mengucapkan salam pada Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih.
Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan, kamu mau beribadah pada pagi hari ini. Berkati dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Maka kita harus melekat pada Tuhan Yesus. Yesus pokok dan kita adalah carangnya. Yesus pokok dan kita carangnya.
Tuhan Yesus sangat baik, amat baik, dan teramat baik. Dari dulu, sekarang, dan sama-samanya Tuhan Yesus sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Jadikan Aku Terang-Mu Tuhan. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku
Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat ya untuk mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Teman-teman, kita tahu semua bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang baik, yang sangat baik dan teramat baik. Meskipun dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya dia tetap baik. Coba apa buktinya teman-teman? Buktinya yang pertama, ketika manusia itu berdosa dan seharusnya manusia itu dihukum dan dibinasakan, tetapi Yesus itu lahir dan menebus dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Padahal yang seharusnya disalib itu adalah manusia atau kita. Tapi karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bukan kita yang disalib, tetapi Tuhan Yesus yang disalib menggantikan kita. Itu bukti yang pertama teman-teman. Bukti yang kedua, hari ini kita masih bisa bernafas. Coba kita bernafas bareng-bareng ya. 1, 2, 3, nafas panjang. Keluarkan. Sekali lagi. Keluarkan. Tuh kan, kita masih bisa bernafas, masih seger, masih sehat, masih dapat mengikuti ibadah hari ini, bahkan bisa belajar meskipun dari rumah, masih bisa bermain, bisa berkumpul dengan keluarga, dan masih bisa melakukan aktivitas yang lain teman-teman. Itu semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan kepada kita. Itu semua menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Sekarang bukti yang ketiga teman-teman. Di dalam Ulangan 31 ayat 6b berkata bahwa sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi diulangi. Ulangan 31 ayat 6b. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai kita teman-teman, menyertai kita semua. Dia tidak akan sekali-kali membiarkan kita. Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita. Jadi Tuhan Yesus selalu menemani kalian dimanapun kalian berada dan sampai kapanpun. Nah, sekarang kita sudah semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu baik, sangat baik, dan teramat baik. Coba katakan kepada samping kanan, samping kirimu, kalau di situ ada saudaramu, ada orang tuamu, katakan, Mah, Pah, Kah, Adik, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus itu baik. Seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Begitu kita melakukan kebaikan karena Allah lebih dahulu berbuat baik untuk kita. Artinya apa? Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan, merasakan kasih Tuhan, kita juga harus belajar untuk melakukan kebaikan untuk sesama kita teman-teman. Bisa untuk keluarga yang dekat dengan kita, bisa untuk teman, atau bisa juga untuk lingkungan di sekitar kita. Misalnya contoh, ketika di rumah atau di keluarga, kita harus belajar untuk membantu orang tua kita. Belajar membantu membersihkan rumah, membantu mencuci piring. Kalau kalian punya adik, membantu menjaga adik. Nah, itu kebaikan di dalam rumah. Kalau sama teman, kebaikan dapat kita tunjukkan dengan cara misalnya kita punya makanan banyak nih,
kita berbagi sama teman kita. Kemudian kalau ada teman yang kesusahan, kita datang untuk menolongnya. Ataupun kalau ada teman kita yang sakit, kita menjenguknya, kita doakan. Nah, itu kebaikan kita dengan teman kita. Kalau di lingkungan teman-teman atau di tetangga, kita bisa mewujudkan kebaikan kita dengan cara, misalnya kalau ada kerja bakti, kita ikut serta, kita membantu sebisa kita. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di sungai, jangan buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah di tempat sampah, sudah ada tempatnya, harus dibuang di tempatnya ya teman-teman. Bisa juga kita peduli dengan tetangga kita, semisal tetangga kita itu sedang kesusahan. Nah, itulah contoh-contoh kebaikan yang dapat kita lakukan teman-teman. Lakukanlah dengan tulus. Tidak boleh mengharapkan imbalan, tidak boleh mengharapkan hadiah. Ketika kita melakukannya, Tuhan Yesus pasti senang banget melihat apa yang sedang kita lakukan teman-teman. Tuhan Yesus akan berkata kepada kita, "Hai anakku, kamu hebat sekali. Hai anakku, kamu luar biasa sekali. Hai anakku, kamu keren." Kenapa kita dibilang seperti itu? Karena kita sudah berbuat baik seperti Tuhan Yesus berbuat baik untuk kita. Jadi, berbuatlah baik kepada semua orang karena Tuhan lebih dahulu berbuat baik untuk kita. Seperti ceritanya Sakeus teman-teman. Teman-teman tahu Sakeus kan? Sakeus itu orangnya pendek dan juga jahat teman-teman. Karena dia sering memeras atau meminta uang yang berlebihan. Nah, suatu hari Tuhan Yesus tuh mau lewat di daerahnya Sakeus. Sakeus pun pengen lihat karena dia pengen tahu, kepo gitu kan. Bagaimana sih rupa Tuhan Yesus? Bagaimana sih wajah Tuhan Yesus? Karena dia pendek ya, jadinya dia tidak bisa melihat wajah Tuhan Yesus. Apalagi saat itu banyak orang yang berkumpul, jadi ketika dia datang, dia terhalang-halang banyak orang yang pengen ketemu dengan Tuhan Yesus juga. Akhirnya dia berlari mendahului rombongan tersebut dan memanjat pohon teman-teman. Dan ketika Tuhan Yesus melihat Sakeus, Tuhan Yesus bilang, "Aku mau mampir ke rumahmu. Aku mau dolan ke rumahmu Sakeus." Sakeus pun menjadi senang banget karena mungkin dia tidak punya banyak teman teman-teman. Karena mungkin dia tidak ada yang mau main ke rumahnya. Kenapa? Karena dia jahat. Nah, meskipun Tuhan Yesus hanya main ke rumahnya Sakeus, Sakeus pun bertobat dan minta maaf kepada orang-orang yang sudah dijahatinya. Meminta maaf pada orang-orang yang sudah diperasnya. Bahkan Sakeus juga membagi-bagikan hartanya kepada orang lain teman-teman. Nah, cerita Sakeus ini membuktikan bahwa ketika orang itu menerima kebaikan, meskipun kebaikannya hanya sekecil sederhana, tetapi dia juga memberikan kebaikan kepada orang lain. Sakeus sudah menerima kebaikan daripada Tuhan Yesus, meskipun hanya Tuhan Yesus dolan saja, tapi Sakeus merasakan kebaikan Tuhan, sehingga Sakeus pun ingin berbuat baik kepada orang lain. Nah, begitu juga dengan kita semua teman-teman. Karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan, maka kita harus belajar juga berbuat baik kepada semua orang seperti Tuhan Yesus ya. Kita harus belajar untuk melakukan kebaikan untuk sesama kita. Bisa untuk keluarga, teman, dan lingkungan di sekitar kita. Dan kerjakanlah semuanya itu dengan tulus, tanpa mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan hadiah. Itulah firman Tuhan hari teman-teman tentang kebaikan. Kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita harus menyalurkan kebaikan itu kepada orang lain melalui kita ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau sudah sangat baik untuk kami. Dan ajari kami Tuhan, supaya kami mampu berbuat baik kepada sesama kami, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, dan untuk lingkungan sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.